عليهم ولا الضالين. Pas nyampe baca Fatihah terakhir waladhdallin, di belakang itu suara. Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng kami. Jangan lupa dukung kami dengan cara tekan tombol subscribe, dan apabila video ini bermanfaat untuk Anda, maka like dan share. Oke, kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dari sahabat saya waktu di pesantren. Sebut saja sahabat saya itu bernama Ahmad. Ahmad tersebut itu waktu di pesantren itu penasaran dengan adanya sosok jin karena dia nggak melihat, makanya dia penasaran sampai-sampai dia ingin membuktikan dan ingin melihat sendiri sosok makhluk jin tersebut. Setiap hari si Ahmad itu kalau malam itu pasti keluar, maksudnya keluar dari kamar, sampai kamar mandi itu diambil semua, tempat dari pojok-pojok dilihat semua, sampai dia kalau malam lihat ke atas, ke pojokan, malah dia mencari setiap malam itu, mencari sosok, ingin membuktikan sosok jin tersebut. Sampai-sampai dia berpuasa, setiap hari berpuasa, keinginannya cuma satu, ingin membuktikan sebuah sosok jin, melihat sendiri ya. Kemudian dia nyampe bertanya-tanya sama orang-orang, apakah ada sosok jin itu, emang ada. Orang pun yang dia tanya juga sama, jawabannya itu sama, saya juga nggak pernah melihat sendiri. Dia semakin penasaran, sampai-sampai dia pun puasa. Kalau hari seminggu full, Jumat pun dia melakukan puasa. Terus kemudian hari dia sudah lama mencari, pengenlah membuktikan, melihat sendiri sebuah sosok makhluk jin itu. Sampai-sampai dia memberanikan diri, dia sampai datang ke gurunya, maksudnya sowan sama kiainya. Dia bersowan kepada gurunya, terus dia bertanya pada gurunya, dia bertanya pada gurunya begini, niki Pak Kiai, apakah ada sosok jin dan santri jin itu, apakah ada? Terus malah gurunya itu bertanya lagi sama si Ahmad itu. Gurunya itu bertanya, kok kenapa kamu tanya begitu? Terus si Ahmad pun dia menjawab, saya itu penasaran Pak Kiai, apakah emang ada, apakah emang tidak ada? Tapi kenapa kalau ada, kenapa saya nggak bisa melihat? Jawabannya kiainya, kamu kalau kamu pun melihat, pasti kamu juga takut. Jawaban kiainya. Kok kenapa bisa begitu? Si Ahmad tanya lagi sama gurunya, karena apa? Ya karena sosok jin itu mungkin wujudnya itu
nggak sama, ada yang sama-sama, maksudnya bisa berubah-berubah gitu bilang kayaknya. Terus dia bertanya terus sama gurunya, minta sebuah amalan atau ilmu sama gurunya untuk bisa melihat sosok jin tersebut. Kemudian gurunya tersebut pun tidak memberikan, tidak mengizinkan si Ahmad itu untuk seperti itu. Udahlah kamu, pesannya gurunya, ngaji aja yang benar, nggak usah macam-macam begini begitu. Terus si Ahmad itu pun kecewa, pulang dengan kecewa. Terus dia untuk mengurungkan diri, mogok ngaji, mogok belajar, hanya itu, cuman melihat sosok makhluk itu. Bahkan dia sampai seperti itu. Terus kemudian pun kiainya itu ngaji, pas melihat kok si Ahmad nggak pernah masuk. Terus kan tanya sama temannya yang lain, mana si Ahmad kok nggak ngaji. Nah, jawabnya temannya itu, ada di mana, pulang apa di mana, enggak, ada di kamar. Nah, ya udah. Terus kemudian pas paginya itu dipanggil si Ahmad tersebut, dipanggil sama kiainya. Pas dipanggil ditanya, kenapa kamu nggak masuk ngaji, nggak belajar, kenapa? Nah, jawabannya si Ahmad, karena saya masih penasaran dengan sosok, untuk melihat sosok melihat sosok jin tersebut. Makanya saya ngaji itu kepikiran, nggak fokus, nggak bisa ngaji gitu. Terus kiainya itu karena karena kasihan atau dimana lah, akhirnya kiainya itu, ya sudah, kalau kamu benar-benar mau melihat, sudah. Terus si Ahmad pun tersenyum. Terus si Ahmad pun bertanya, di mana caranya. Terus akhirnya kata gurunya, bilangnya gini, ya udah, kamu pokoknya ntar malam itu sholat. Si Ahmad itu disuruh sholat, tapi sholat tahajud. Dia tidur dulu, ntar pada habis tidur itu bangun melakukan sholat selama sholat tahajud, untuk melakukan sholat tahajud selama 40 hari. Si Ahmad itu pun siap, sanggup untuk melakukan perintah tersebut. Akhirnya si Ahmad itu hari pertama dia sholat tahajud. Kemudian suratnya itu sudah ditentukan sama kiainya. Di bacaannya itu rakaat pertama pakainya Al-Kafirun, dan rakaat kedua pakai surat Al-Ikhlas, Qul. Pas hari pertama dia melakukan sholat tahajud. Hari pertama nggak melihat apa-apa. Kok nggak ada apa-apa, saya nggak bisa melihat itu. Makin penasaran dia, Terus si saudara Ahmad itu hari kedua sholat tahajud lagi, tapi belum bisa melihat. Sampai hari ketiga, hari keempat, dan seterusnya. Pas nyampe sebulan lebih, berarti 39 hari, pas 40 hari, malam 40 harinya itu saudara Ahmad itu sholat sampai 40 hari. Pas melakukan sholat tahajud pas 40 hari. Terus kalau sholat tahajud itu kan bacaannya nggak keras kan, cuma di dalam hati, cuman misalnya di dalam hati, nggak ada suara, cuman kita yang dengarkan. Pas itu si saudara Ahmad itu melakukan sholat tahajud itu sendirian, sepi, semua tidur.
nggak ada yang bangun, nggak ada suara apa-apa, dia melakukan sholat. Pas si Ahmad itu membaca surat Al-Fatihah, kan bacaannya kan itu kan sholat itu kan sholat malam itu kan di dalam hati, maksudnya sholat tahajud itu kan nggak keras kan, cuma kita yang dengar kan, ada yang dengar. Pas dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pas nyampe baca Fatihah terakhir waladdallin, di belakang itu suara rame, amin, suaranya besar katanya. Di situ si Ahmad itu langsung pingsan, bahkan belum melihat baru dengar suaranya sudah pingsan, apalagi melihat. Mungkin wallahu a'lam, mungkin itu cerita dari saya, dan ini cerita asli, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim, wallahu ilaihi muhtariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.